membangun akhlakul karimah. Di mana dulu? Di rumah. Kenapa di rumah? Karena asalnya memang baiti. Rumah itu disebut dengan bait, diambil dari kata bata yabitu, artinya tidur di waktu malam. Jadi kalau ada orang tidak pernah tidur malam di rumahnya, berarti rumahnya bukan bait. Dia tidur di mana? Di hotel terus. Saya kalau tausiah maunya tidur di pondok, di rumah jamaah. Kenapa Ustaz nggak mau di hotel? Kita udah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, sampai di dalam ketemu sama orang bajunya belum selesai dijahit, resleting belum dipasang. Nggak mungkin saya tausiah di lift itu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ini. Jadi berawal dari rumah. Makanya kita mesti lebih lama di rumah. Kalau rumah itu cuma sekedar tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Rumah adalah tempat orang mendatangkan, mendapatkan, memperoleh ketenangan. Maka disebut rumah itu dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kamarnya memang 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak tawa lepas, ibu tertawanya tertahan. Rumah disebut dengan maskan, diambil dari kata sakinah, karena di rumahlah orang merasa tenang. Sekarang apa yang terjadi? Kafe, 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 kafe. Orang mencari ketenangan di kafe. Nggak dapat di kafe, masuk karaoke. Di karaoke nggak dapat, masuk diskotik. Kalau sudah masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam kipasnya bergoyang. Begitu sampai di dalam, kipasnya berhenti, kepalanya bergoyang. Namanya dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Maka berawalnya membina akhlak ini adalah di rumah. Rumah itu isinya siapa? Ada kepala pemerintahannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki. Jadi laki-laki ini tanggung jawabnya berat. Saking beratnya jadi laki-laki, banyak sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan? Eke perempuan. Kenapa kaki kau berbulu? Terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari wabah LGBT. Band yang diundang sponsor LGBT, minum kopi sponsor LGBT, film-film masuk semua LGBT, dari mulai dulu sampai sekarang, sampai kartun pun masuk juga dia. Bang Saleh, Jarjit nggak masalah, meme nggak masalah, Upin Ipin kadang masalah, bingung kita siapa yang punya rambut siapa yang enggak. Ini semua berawal dari rumah. Maka bersikaplah sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Sekarang banyak laki-laki yang tidak bersikap sebagai kepala rumah tangga. Tapi kami nggak bisa standby 24 jam di rumah Pak Ustadz. Pagi mesti kerja. Berangkat pagi kerja sebelum azan subuh. 4.30 sudah berangkat, takut macet ke Jakarta. Anak masih tidur, nggak sempat sarapan. Sampai di tempat kerja, subuh sudah lewat, nggak sempat juga makan, langsung meeting, mitung. Rapat itu ini, zuhur, meeting, asar, makan udah terlambat, nggak ada lagi selera, pulang lembur, sampai rumah anak sudah tidur. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu. Akhirnya usus bolong, kena mah akut. Diperiksa sama dokter, bapak sakit lambung. Sebabnya dok, gara-gara nggak makan karena terlalu sibuk cari makan. Nggak ada orang kerja itu dicari uang. Kalau ditanya, kamu ngapain? Cari makan. Tapi sampai nggak sempat makan. Duitnya untuk siapa? Dokter spesialis. Uang ini mau dibawa kemana?
nggak pernah ketemu anaknya. Ketika guru di sekolah suruh gambar anggota keluargamu, dia Wonder Woman, Spiderman, Hulk. Ibunya mana? Catwoman. Dia kehilangan tokoh di rumah. Saya dikirim video, anaknya pulang sekolah, si ibu sudah melambaikan tangan mau meluk anaknya. Anaknya bukan ke pelukannya, lari ke pelukan pembantu. Ada yang lebih mengerikan lagi, suaminya pulang ke pembantu juga. Apa yang terjadi di rumah? Ibu hari ini boleh tertawa, tapi nanti di rumah. Betul kata Pak Ustadz. Gara-gara apa? Ibu selalu mengatakan, mama sibuk Pak, tehnya sama, gulanya memang tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya beda Beb. Beda. Ini cerita masalah rasa. Rasa ini nggak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kata diungkapkan menceritakan rasa, rasa pasti berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya datang ke Insan Tama ini kok jadi puitis begini. Heran juga saya. Mungkin salah posisi. Ini karena saya didekatkan dengan ibu-ibu. Coba kalau saya di bapak-bapak tadi, bawaannya takbir. Jadi bagaimana kita di rumah? Berangkat pagi, masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12. Makan siang, sholat, istirahat 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. 8 jam dengan suami orang, 8 jam dengan istri orang. Pulang sampai rumah jam 8 malam. 9, 10, 11, cuman 3 jam dengan suami sendiri. Itu pun dipotong dengan update status. Potong scroll. Nggak tahu entah apa yang dilihat. Dulu orang lihat YouTube, sekarang YouTube nggak dilihat lagi. Yang dilihat orang apa? Dulu orang lihat status FB, sekarang status nggak dilihat lagi. Yang dilihat orang sekarang scroll. Mau dibawa kemana dunia ini? Hubungan di depan suami orang rapi, bersih, wangi, cantik. Di depan suami sendiri gak usah aku ceritakan. Naik nanti semua, darah tinggi, jantung, koroner, diabetes, meletus. Nanti langsung siang update status. Kenapa Ustadz ini hanya menceritakan tentang aku ya? Jadi saya tidak ingin setelah mendengar tausiah ini lalu Bapak Ibu besok semua kalau begitu kita tinggalkan aja semua kantor nih. Jangan. Ini nanti keluar lagi isu Ustaz Somad dulu radikal, ini sekarang pemecah rumah tangga orang. Soalnya kalau udah mau dekat pilpres biasanya isunya muncul itu macam-macam. Jadi kita perbaiki saja quality time. Jadi walaupun dia 3 jam, tadi 8 jam di tempat kerja, nggak apa-apa 3 jam. Bapak 3 jam di rumah, ibu 3 jam di rumah, handphonenya mati, betul-betul makan bersama, minum bersama. Saya begitu Pak Ustadz, makan bersama, minum bersama. Bersama siapa? Bersama handphone. Sebelum makan streaming. Hai guys, makan dulu. Sampai ke toilet pun streaming. Kacau sudah manusia ini, hidupnya jadi konten. Kapan kita bersama keluarga? Kapan kita bersama diri kita? Ustaz Somad itu cuma ceramah, ngomong aja, dia sendiri nggak pernah di rumah. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Saya keluar itu hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Senin saya mesti pulang. Nggak pernah keluar lebih dari 3 malam. Kalau sampai saya keluar 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Ini hari Senin,
Ini habis ini tausiah, habis ini saya pulang. Di rumah saya malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Di lingkungan tempat tinggal saya, kalau Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari, nggak pernah untuk lingkungan, ente nggak pernah hadir. Di lingkungan tempat tinggal, 2 musola, 2 masjid, saya tetap ngisi. Ada nggak ada orang musola kecil, saya tetap datang. Baca kitab Riyadhus Shalihin setiap Rabu subuh, streaming. Ikuti melalui channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jadi nggak ada alasan. Dengan santri setiap subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat, saya membacakan kitab Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain. Dengan keluarga saya jalan, dengan anak, dengan istri saya jalan. Gak pernah kami lihat Ustaz jalan ke mall saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai baju kaos, pakai topi. Mana ada orang kenal. Ada juga yang penasaran, Ustaz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustaz enggak. Ngejar sampai ke parkir, untuk kaca. Ustaz, saya penasaran, dari mana kamu tahu Ustaz saya udah pakai ini? Dari cincinnya. Emang jamaah ini tajam matanya. Itu. Jadi untuk keluarga mesti ada. Jadi saya jalan dengan keluarga. Saya bawa sepeda motor, sore-sore saya jalan, beli minuman, jalan-jalan. Kemana aja jalannya Pak Ustaz? Nggak usah dibocorin rutenya, nanti ketahuan. Artinya kita manfaatkan waktu ini untuk keluarga, karena kita adalah contoh. Gak bisa anak-anak ini, namanya juga membangun di rumah, gak bisa kita katakan kamu mesti banyak baca Quran. Sebagai seorang anak yang soleh gak boleh lepas dari Quran. Anak ini mikir, papa kok gak pernah baca Quran? Papa udah dewasa. Gak bisa. Malam Jumat kita baca Al-Kahfi, kita baca dengan istri. Saya tetap baca Al-Kahfi di depan istri saya, biar tahu dia saya ngaji. Saya tunggu dia masuk kamar, lalu saya enggak. Jadi satu cuma ceramah aja. Nah ini penting bagi kita, sholat. Saya ini ustaz, malam saya tahajud. Kalau nggak malu lah dengan istri, adalah ceramah aja nyuruh orang tahajud. Ya benar tahajud. Saya bangun tahajud, bangunkan dia, ambil air, percikan ke wajahnya, bangun. Kalau nikahnya udah lama, kalau masih baru, wake up my darling, wake up my darling. Tolong bentangkan sajadah cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Itu kalau lagi-lagi senang hati. Tapi kalau lagi suntuk, qul huwallahu ahad. Ini tahajud. Terus ada suri tauladan yang baik. Tapi tolong yang saya ceramahkan ini untuk kita intern di dalam kita, bukan setelah ini malah nanya, suamimu pernah ngajak tahajud? Banyak orang ketika dia punya meteran, dipakainya itu untuk mengukur orang. Kalau kita punya meteran, dipakai untuk mengukur kita setelah pulang ini, kita yang laki-laki, oh kalau gitu malam ini, bukan malah nanya, teman kamu pernah? Enggak, berarti aku ada kawan. Beruntung ibu yang punya suami membangunkan malam tahajud, walaupun sampai hari ini dia belum pede jadi imam. Bangkitkan semangatnya, jangan buat dia down. Alah kamu dari nikah sampai sekarang alatnya kulhu terus. Bahagiakan dia. Mohon maaf ya ma, aku nggak bisa ngapal banyak ayat, kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran pak. Papa baca 3 kali seolah-olah kita udah khatam Quran pak. Nggak ada suami sehebat papa di rumah ini.
Dulu Pak, banyak yang minang aku, tapi kamulah satu-satunya yang dipilih, dan itulah takdir terjelekku Pak. Besarkan hatinya. Tapi Pak Ustadz, suami saya ini kalau jadi imam tahajud memang nggak ada suaranya sama sekali Pak Ustadz. Sholat tahajud itu kalau suaranya jahar sunnah, berarti kalau nggak bunyi bid'ah. Tetap dapat pahala. Mungkin dia belum pede, modalnya baru takbir, namanya baru hijrah. Allahu Akbar, dia baru takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sami Allah pun kadang lupa. Bangkit pun Allahu Akbar, kata istrinya sami Allah kali. Jadi ibu udah punya suami mau bangun malam tahajud itu sudah alhamdulillah. Kasih dia semangat, beri dia. Lama-lama bunyi juga tuh nanti. Lama-lama bunyi dia. Dengarkan baca Al-Fatihah, beri dia semangat. Lalu kemudian dari hal yang simple, yang sederhana, makan pakai tangan kanan. Jangan sampai anak-anak ini confused, bingung dia. Di Insan Tama diajarkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Li anna syaitana ya'kulu bishimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Pas dia pulang ke rumah, dilihatnya bapaknya makan pakai tangan kiri. Inilah setan itu. Jadi dari hal yang kecil, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Di sekolah dia diajarkan jangan minum berdiri. Tiba-tiba dia di rumah dilihat bapaknya bukan minum berdiri, berlari. Hal-hal simpel dan sederhana. Makanya saya di beberapa sekolah, Ustadz bisa ngaji untuk anak-anak. Anak-anak cukup bapak ibu guru aja. Terus wali muridnya kumpulkan, supaya sama sinkron apa yang kita sampaikan di sekolah, supaya anak nggak punya kepribadian ganda. Anak-anak, kita mesti menutup aurat walaupun laki-laki, ma baina surrati war rukbah, antara pusat sampai ke lutut. Pulang dia ke rumah, dilihatnya bapaknya pakai celana pendek, lututnya berkudis. Bingung dia ngeliat apa yang terjadi. Bapakku kok begini? Ada apa nih? Di sekolah dia diajarkan gurunya pakai jilbab panjang, tertutup, pakai kaos kaki. Di rumah dilihatnya maknya, you can see, you kamu can bisa, si melihat, you can see sampean ison delok bojone aku. Bagaimana ini? Maka dari hal-hal kecil, dari menutup aurat, maka Allah bisa karena biasa. Kalau biasakan dari tutur kata, sopan santun. Saya ini pendidikan pertama yang membentuk diri saya adalah di rumah. Saya keluarga nggak banyak, saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki, tapi ibu saya mendidik saya. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan ustazah, dia perempuan biasa, tapi dia mendidik saya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah. Dimanapun saya ceramah, pahalanya insya Allah mengalir ke makamnya. Kau tak punya saudara perempuan, aku sudah tua, jadi cara melipat baju begini. Baju putih itu kau gosok pakai sabun telepon. Tahu bu sabun telepon? Kayak sabun telepon, habis itu jemur, jangan sampai kering. Jemur, sesudah panas kucek-kucek, biar supaya putih dakinya lepas. Malu kita kalau sekolah nanti kau entah kemana jauh dari aku, baju kau kotor. Kalau nggak ada setrika, baju jangan kau peras, kau pukul-pukul, kau jemur. Kalau tak ada setrika, kalau ada setrika kau gosok. Cara gosoknya gini, cara ngelipatnya begini. Kalau mandi, handuk nggak boleh diletakkan di atas tempat tidur. Sampai hari ini, kalau saya di hotel, pernah suatu hari terlemparkan saya tempat tidur, nampak saya wajah mak saya marah. Saking terekamnya di kepala, handuk nggak boleh lempar di atas tempat tidur. Sampai tadi malam, handuk saya letakkan di kursi. Supaya, karena di toilet kamar mandi nggak ada tempat jemur, jemuran nggak ada, di kursi dekat di dalam toilet ada di situ. Artinya apa? Sampai terekam di kepala. Nanti kalau kau tas sekolah di mana nggak ada uang beli makanan,
ambil kunyit, ini jahe, ini lengkuas, ini cabe, ini bawang, ini tomat, masukkan ke dalam, minyaknya dulu. Kalau nengok kuali itu udah panas atau belum, percikkan air dulu. Kalau dia udah berbunyi, masukkan minyaknya. Kalau minyaknya udah nampak, masukkan bawangnya. Bawangnya udah menguning, baru masukkan tomatnya. Tomatnya nanti kalau nggak ada blender, sampai baru masukkan cabenya, baru masukkan ikannya. Setelah ikannya agak berubah warna, baru masukkan airnya. Sampai masak pun diajarkannya. Kalau kau nanti mencuci, kalau ada kebetulan mesin cuci, masukkan ke dalam, tapi jangan campur dengan najis. Bedakan pakaian yang ada najisnya, karena nanti kalau kau pakai sholat dia mutanajis. Sekarang apa yang terjadi? Ibu-ibu perempuan tidak mengerti karena di rumah tidak didik dengan baik. Dimasukkannya semua dalam mesin cuci. Suaminya punya baju, punya koko, punya kain, termasuk celana anaknya yang kena najis, campur semua macam di bioskop. Habis itu semua langsung jemur tanpa dibilas. Pas ditanya kenapa nggak dibilas, sekali kucek tanpa bilas. Itu baju nggak bisa dibawa sholat karena mutanajis, airnya menjadi najis, mesti dibilas. Nanti baju kain koko kau bilas, di si bilasan air terakhir itu kau baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kau sakit, kau demam, jangan kau banyak makan obat, nanti rusak buah pinggangmu, nanti kau sakit, kau ketergantungan obat. Kau cari itu bunga kembang semangkuk, kau cari gula batu, kau cari itu selasih, kau siram air, kau letakkan, kau embunkan, besok pagi sebelum sholat subuh kau baca selawat, kau minum. Semua diajarkan. Di mana didapat? Di rumah. Pernah suatu ketika tamu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai, pulang. Mana tamu tadi? Saya bilang ayah nggak ada. Terus dia pergi. Kenapa nggak disuruh masuk? Tamu suruh masuk dulu, kasih minum. Begitu kita menyambut tamu. Sampai hari ini, kalau datang tamu ke rumah, saya suruh masuk, saya kasih minum. Pas jam makan, saya kasih makan. Kalau ada kue, saya kasih kue. Alhamdulillah tamunya banyak yang puasa sunat. Karena dia begitu, dia dulu memuliakan tamu. Sampai hari ini rumah dibuat untuk memuliakan tamu. Karena begitu ibu saya mengajarkan. Artinya apa? Pernah suatu ketika dalam acara, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Ada orang yang kurang secara fisik. Namanya kita anak kecil masih SD. Ngelihat orang yang mohon maaf kurang fisik, saya ngelihat terus. Jangan lihat, jangan tengok lama-lama. Kenapa mak? Saat tersinggung hatinya. Tengok lain, tengok lain. Gak boleh nengok lain. Sampai hari ini kalau saya ngelihat ada saudara kita yang kekurangan fisik, pas saya lihat langsung saya alih. Saya ingat maksudnya, gak boleh tengok lama-lama. Pas pulang dia nasihati, orang yang seperti itu nanti kalau di surga dia lebih dulu masuk surga dari kita. Mereka itu tamu Allah. Kita ini masih panjang hisapnya nanti, tapi mereka boleh jadi kita masuk surga karena doa mereka. Makanya hari ini kalau saya melihat ada anak-anak masuk berita ngejek, membuli orang cacat, ini ibunya kemana? Ini boleh jadi ibunya mak lampir sundel bolong nih belum. Saya bersyukur pada Allah, ibu saya bukan sekedar melahirkan saya, tapi juga mendidik saya, mengajarkan saya, memperhatikan saya, mendoakan saya. Semua berawal di rumah. Belum pernah saya melihat mak saya pakai make up sampai di hari tuanya, dari sejak dulu. Kenapa mak gak pakai make up? Nggak cocok, gatal muka aku. Baru saya paham, dia tidak ingin cantik di depan orang banyak. Perempuan itu cantik di depan suaminya, di depan anaknya, di depan ayahnya, di depan keluarganya. Paling bagus tertutup. Dulu perempuan yang menutup wajahnya diejek. Wow, ninja. Datang COVID jadi ninja semua. 2 tahun sampai keluar berita
Saya waktu baca berita itu merinding juga. Setelah COVID berakhir, kita akan memakai masker ke belakang selama 2 tahun karena telinga kita sudah maju ke depan. Itu gara-gara ngejek. Jadi semuanya berawal di rumah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kasar, itu berarti di rumah dia dididik dengan caci maki, sumpah serapah. Kalau kita lihat ada orang yang baik, maka semua pendidikannya di rumah. Sebelum SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, semuanya berawal al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu.